Oke, assalamualaikum sobat ya. Kali ini saya mau jalan-jalan kontrol area pemakaman yang saya urus di daerah saya, tepatnya di Lampung ya. Di Lampung. Ini saya perjalanan mau ke makam dari rumah saya. Kebetulan rumahnya sangat sedikit jauh. Perjalanan membutuhkan 15 menit perjalanan untuk sampai ke TPU. Dan ini jalan yang saya telusuri. Oke, mari kita lihat jalannya. Ini tepatnya dari Naningan ya. Kita melewati Desa Air Kubang dulu. Ini kita udah masuk di Desa Air Kubang. Ini Desa Air Kubang. Perjalanannya sangat lengang ya. Jalannya lengang. Masjid Air Kubang 1, Gerbang Barat. Nggak makan nih sahabat, nggak makan, jadi sengaja saya mau jalan-jalan ke TPU Waspada. Mesin Kubang Timur. Kita di penghujung Desa Air Kubang, ujungnya ini turunan Pacet. Nah, jadi sini banyak mitos di turunan Pacet ini ya. Untuk mitosnya lanjut aja ke ada channel sahabat saya di situ, DDS ya, DDS Bintang Utara Bintang Utara apa nanti saya pasang di deskripsi ya. Kita pasang di deskripsi aja buat tahu channel tentang ini. Nah, di sini banyak korban dulunya. Ada sahabat saya juga yang meninggal di sini. Tapi ya semoga mereka tenang di alamnya ya. Oke, lanjut. Kita belum sampai nih ke TPU-nya. Lengang, nggak ada sih perkampungan. Sini nggak ada rumah, ada yang segitu. Berapa ratus meter ini nggak ada rumah. Adapun cuma 1-2. Nanjak dikit nih. Sampai di Kampung Waspada. Nah, ini Waspada. Ini perapatan Batu Lima namanya. Jadi kesana ke Keramat, situ ke Batu Lima. Oke, lanjut.
kita udah mulai mau masuk ke TPU. Jadi jalannya dari TPU ini ternyata perjalanan kita cuma 5 menit dari rumah saya. 5 menit dari rumah. Ini kita udah masuk gang TPU Waspada yang saya urus. Nanti kita lihat-lihat. Jalannya aduh lumayan. Wow. Jalannya udah mulai rusak nih. Wow. Alhamdulillah kita sudah sampai di TPU Waspada ini yang saya urus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Amin. Oke. Ini sampai di TPU Waspada. Ini tempat pemakaman yang saya urus. Ini biasa saya nongkrong sini. Nah, ini masjid masjid. Ini ada gubuk. Ini gubuk ini terus terang ini ada sumbangan dari hamba Allah ya. Hamba Allah, dia ngasih kayu, gentengnya masih baru untuk peristirahatan, dalam artian kalau saya di sini istirahatnya di sini. Sini ada kotak amal juga bagi siapa yang mau masukin kotak masukin amal jariah buat ini. Ini dimasukkan di sini, nanti saya yang urus untuk pembersihannya. Oke sahabat DR, sebelum kita lanjut, ada kebiasaan saya di sini. Saya mau kirim Fatihah dulu buat almarhum. Saya biasanya di sini. Bismillah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana berdoa ya kana stand ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Bismillah. Semua ilah jemaah kebutuhan dosa ini makan di pas pada sesajen nanti baru karena salat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana berdoa ya kana stand ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Wabil sus ni makan itu terus hendak kalian keluar dari tempat ini apa kalian mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad dari Muhammad. Nabi Muhammad dari yang satu ini yang satu ini minta ya Allah berikanlah mereka atau kenikmatan di ya Allah, lapangan segala kuburnya yang dimakam di sini ya Allah, lapangan kuburnya ya Allah, terima iman Islam di sini ya Allah, ringankan semua sisanya ya Allah, berikan tempat yang layak di sini ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat DL, baru kita kan baru sampai di sini ya, baru sampai di pemakaman. Jadi wajib saya sebagai pengurus di sini kalau masuk ke makam, dan sebenarnya sih bukan buat saya aja, buat kalian semua yang masuk ke area makam diharapkan untuk adab sopan. Walaupun beliau sudah meninggal, kita wajib manusia sebagai yang hidup ya, masuk ke area makam untuk menghormati beliau, karena mereka semua itu semuanya pernah hidup seperti kita, pernah makan, pernah minum, pernah bercanda, pernah tahu, pernah sakit dan sebagainya, dan akhirnya mereka semua dimakamkan juga, akhirnya begitu. Jadi kita harus menghormati beliau semua, karena di antara yang meninggal itu di makam itu ada sahabat kita, ada teman kita, ada saudara kita, orang tua kita, adik kita, dan semuanya ada di situ. Perlu kita bantu dengan sholawat ataupun apa, setidaknya Fatihah. Dan setidaknya kalaupun tidak Fatihah, ketika
ketika kita masuk ke area pemakaman umum dimanapun, kita wajib untuk mengucapkan salam buat mereka semua, insya Allah. Dan mohon juga bantuan doa buat semuanya agar saya tetap dapat menjalankan amanah di sini sebagai pengurus kuburan di tepatnya sih saya megang 3 kedusunan di sini khususnya. Ada juga dari luar daerah yang dimakamkan di sini ya. Jadi minta bantunya, semoga saya juga diberi keselamatan, kesehatan, kenikmatan, dan diberi umur yang panjang untuk dapat mengurus area pemakaman yang saya urus seperti ini. Dan ini menjelang bulan puasa, lanjut menjelang bulan puasa. Jadi kalau saya ngurus kuburan itu kita sapu ya, kita sapu kumpulin. Tapi karena kemarin ini udah hujan, jadi ini nggak bisa dibakar nih, masih basah, nggak bisa dibakar ya. Nah, kita kumpulin semua. Ini saya kasih tahu di sini makam keluarga almarhum Bapak Kusnan. Istrinya masih ada, Bi Ros namanya di sini ya. Orang tua juga di sini. Ini makam keluarga hanya segini, dan ini makam keluarga daripada keluarga saya. Ini ada nenek, ada kakek, ada ponakan, ada uak saya, ada almarhum bapak saya di sini ya. Dan di sini umumnya. Kita lanjut, kita jalan-jalan aja ya. Hari ini saya nggak makan, jalan-jalan aja. Bismillah teman. Assalamualaikum. Yuk. Jadi untuk pengurusan makam di tempat saya begini, kita sapu rumputnya, kita koret, kalau bahasa Sundanya dikoret ya, digaruk, apa-apa itu namanya. Nah, ini makamnya, kebetulan ini makamnya udah lama banget. Jadi waktu itu saya ngurus ini waktu masih bujang, tepatnya tahun 2006 ya, 2006 akhir saya buka makam ini. Jadi banyak makam yang udah rata. Ya saya juga nggak paham ini di mana, apakah ada makam apa tidak di sini. Tapi yang jelas saya ada makam, tapi saya nggak tahu tempat belaknya pasnya letaknya di sini nih, nggak tahu. Jadi kita sapu aja, biarin, nggak apa-apa. Yang penting kita doakan aja. Doakan aja ya. Nah, itu perbatasannya kebun. Kalau sini perbatasan kebun, dan kebun. Kita lanjut. Nah, ini belum ketebang, lupa. Ini nggak ada manfaat nih. Daun apa saya nggak paham. Oke, assalamualaikum. Ini saya bilang blok A1 ya. Di situ blok A2, di sini blok A1 dulu. Nah, saya blok di sini. Cuman sekarang udah hilang, biarkan saja, nggak apa-apa. Nah, ini di tengah makam ini dulunya waktu saya buka itu di sini, ini ada batang beringin. Batang beringin itu sangat gede banget ya, batang beringin besar banget di sini. Cuman innalillahi, si batangnya ini tadinya nggak mau saya tebang, tapi ada orang yang maaf lagi sakit mungkin nggak ya, jadi batang itu dibakar sama beliau, akhirnya mati. Udah, singkatnya begitu aja, dibakar sama beliau. Dulu ini nggak kepeluk, ya, gede banget, durasnya gede banget. Oke, lanjut. Nah, di sana lagi ada yang jarah, bisa lihat ya, ada yang lagi jarah sana, baca Quran. Kita lanjut sini. Saya ke kiri dulu. Ini udah habis, pojok ini udah habis, jalan ini dan papingan dikit. Kita lanjut. Nih, ya. Oh, ternyata ini ada bekas-bekasnya. Berarti tadi pagi saya nggak ke makam, mungkin menjelang mau puasa tadi ya, biasa ada yang jarah. Ini terlihat ada bunga. Di atasnya ada 2 makam.
Oh ternyata makamnya udah mulai ini bisa dilihat ya, ada bunga baru ditabur, masih baru banget dari tadi pagi nih. Saya emang hari ini nggak ke makam sih, tadi pagi udah mulai banyak yang jarah. Nanti rame-ramenya pas mau puasa, pas besoknya mau puasa, dia rame sih yang jarah. Udah kebiasaan di sini ya, kita nggak masalah itu. Jadi jemaatian punya adat dan kepercayaan masing-masing, silahkan, kita nggak ngurus itu. Yang saya urus cuman makamnya aja, silahkan. Ada yang bilang gini dan gitu, itu udah nafsi-nafsi aja, amaluna amalukum. Ini kalau zaman dulu tuh ada yang pakai gubuk segala macam. Sebenarnya dulu gubuk itu ada beberapa gubuk di atas dan di bawah, cuman hari ini kali ini cuman sisa satu. Ini almarhum siapa saya juga kurang paham, nggak saya baca, biarin aja. Yang penting kita bersihin, sama-sama bersihin. Kita lanjut ke bawah. Ya, ada yang lagi jarah kubur. Assalamualaikum. Mang, jadi ini lagi jarah. Bismillah. Assalamualaikum. Ini kakak saya, kakak Rudian. Lanjut gitu. Jadi itu tadi keluarga kakak saya, kakak Rudian namanya, Kak Rudian. Nah, jadi kita lihat di sini udah empat jarah. Ini saya kayaknya bekas kemarin, di sebelah sini juga ya. Sebenarnya bekas kemarin mereka orang jarah, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini banyak sahabat-sahabat saya tadi yang udah meninggal sini, teman saudara banyak juga di sini yang saya urus. Jadi begini, inilah situasi kondisi pemakaman TPU Waspada Dusun Sukarame, Desa Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupatennya Tanggamus, Provinsinya Lampung. Ini, jadi saya ada di Lampung sebagai pengurus TPU. Nah, inilah. Di sana batang karet perbatasan dengan kebun Bapak Haji Jarkasi. Di sana perbatasan kebun Bapak Tumingan. Dan di sana lagi itu perbatasan kebun Bapak almarhum siapa ya? Bapak Nur Said, almarhum Bapak Nur Said di sana. Oke sahabat, sementara saya ambil motor dulu, lanjut ke TPU kedua. Jadi TPU kedua itu di sini, ya udah tidak usah bawa motor ya, lanjut aja jalannya. Jadi keluarga besar masyarakat Waspada ini, ceritanya makam itu udah penuh, jadi membeli lagi wakaf untuk TPU. Dan dibeli, dapat tanahnya di sini. Jadi terhalang berapa ya? 50 meter lah ya. Dari sana tadi nah, kan masih kelihatan tuh. Nah, itu masih kelihatan ada makamnya tuh. Nah, dari situ batasnya ke sini itu jarak sekitar 50 meter. Nah, ini makam yang baru. Makam yang baru kemarin semua udah bersih, kita udah semprot. Cuman karena di sini lagi hujan, cuacanya hujan lah ya. Cuaca hujan. Jadi makam ini si rumputnya tadi jadi lagi. Nah, kita udah tanamin pisang dan segala macam. Oke, sebelum ke tempatnya yang lain, kita telusuri dulu. Di sini udah ada beberapa makam yang saya masukin sini. Pun ada batang jengkol. Nah, batang jengkol saya itu roboh ternyata pemirsa ya, maaf ya.
Ini batang jengkol ini sengaja nggak saya tebang, tadinya buat lalapan ataupun sayuran gitu kong. Akhirnya tumbang. Nimpah batang pisang yang saya tanam, ya Allah ya Rasul. Nah, udah berbuah pisangnya. Pisangnya dikit, masih muda, ketimpa pohon jengkol. Bener-bener ketimpa pohon jengkol ya. Jadi sini emang cuaca kurang bagus pemirsa ya, sahabat. Nah, jadi ini akarnya kecabut, akhirnya batang jengkolnya tumbang. Baik, jadi sini ada makam, udah saya masukin berapa belas makam. Seperti biasa, mari kita doa dulu buat mereka. Assalamualaikum ya Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idharatul Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah jami'al kubur. Rabbil sahni makam. Abi bi barakahna salatna. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Rabbi paman Nabi Bismillah. Alhamdulillah. Kita udah kasih sholawat buat beliau yang sudah meninggal di sini. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diringankan segala siksanya, diringankan segala siksa kuburnya, ditempatkan di tempat yang paling nikmat di sisimu ya Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah ke mereka tempat yang terang, tempat yang indah ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah, ringankan segala siksa kuburnya ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima iman Islam ya Allah. Amin Allah amin ya Allah. Alhamdulillah amin. Baik, lanjut sahabat. Jadi ini makam ada beberapa orang yang sudah meninggal di sini. Jadi saya masukin ke area TPU waspada yang di TPU yang kedua. Sama seperti yang tadi untuk makam yang ini kan makam baru ya. Areanya ini luas. Karena ini kan belum diisi, jadi belum saya urus. Dalam arti kan bukan nggak saya urus, ini kan belukar. Udah saya bersihin, udah saya semprot kemarin sama saudara saya. Ternyata ya karena hujan terus, ya beginilah jadinya. Oke. Untuk makamnya sendiri ini ada beberapa makam ya, tetap kita lingkarin sampai sini, kita sapu juga jadi untuk makamnya, mobil khusus makamnya yang udah di makam sini tetap kita bersihin, walaupun sini mencil ya tetap kita bersihin, kita sapu. Jadi untuk di makamnya tidak ada rumput, hanya sekitar makam yang belum diisi dibiarkan terus sementara. Lanjut, ini pohon-pohon pisang. Waduh, pisangnya ada yang matang sahabat, ada yang matang, tapi ya inilah di Lampung pisang seperti nggak laku. Nah, ini pisang di Lampung ini sebenarnya masih udah tua, cuman apa ya, saya nggak makannya, garin. Oke, lanjut. Aduh, ada yang mati. Ini apa nih, bau bangke lagi. Bangke apa ini? Bau bangke. Nyengat banget baunya. Ada binatang yang mati sih. Tinggalin aja. Lanjut nih sahabat. TPU waspada yang kedua. Hasil semprotan kemarin ternyata jadi lagi karena tertimpa hujan. Ya begini lagi. Aduh, saya harus tembusin dulu ke jalan ini. Yang saya takutin satu,
bukan apa-apa. Yang saya takutin itu cuman ular doang. Saya paling fobia, paling takut sama ular. Waduh. Nah, ini ketemu lagi pisang. Pisangnya udah matang sampai dimakanin apa nih kalau orang Sunda, codot ini. Jadi nggak saya ambil, biarin lah. Coba kita coba. No. Udah matang ini. Manis. Udahlah, nggak usah dimakan. Biarin aja. Sodako buat apa ya? Burung ya, biasanya burung nih. Ini bekas dimakanin. Bayarin sodokahin ke burung apa? Siapa yang mau makan? Udah 2 tandan tadi, udah kita ketemu yang matang. Kebetulan pisang lagi murah, sahabat. Di tempat saya di Lampung pisang lagi murah semenjak corona ini. Ya Allah. Rumputnya. Baru sebulan nyemprot udah begini lagi, ya Allah. Di sini pemandangan ini lumayan loh. Kalau nggak hujan, nih lihat di atas mendung. Emang cuacanya lagi nggak bagus di sini di Lampung ya. Mendung. Ini biasanya di situ, ini Gunung Baturugu, sono Gunung Bakoman, sono gunung apa namanya, Rendingan ya, Gunung Rendingan. Kalau Gunung Tanggamus di sana. Coba kita intip di sini bisa nggak? Nah, ini gunung terbesar di Indonesia, gunung terbesar di Lampung namanya Tanggamus dan dijadikan nama kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus. Jadi karena mendung ya, ketutup awan. Ini udah saya intip nih, saya zoom juga nggak kena. Oke, lanjut. Nah, ini area pemakaman yang baru. Saya ucap mohon maaf nih buat pemirsa yang ada di sekitaran Waspada yang nonton video ini. Bukan nggak saya tanggung jawab ya, seperti yang sudah saya bilang dari awal. Untuk makamnya sih semua dibersihin, dan ini juga udah saya semprot 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu saya semprot karena hujan, siang dan malam hujan, jadi rumput tumbuh lagi. Tapi untuk makamnya sih seperti yang kita lihat tadi, makamnya bersih ya. Buat yang mau ziarah ke makamnya sudah bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita balik lagi ke TPU yang satu, TPU yang lama. Jadi kalau tidak hujan itu apa, Gunung Tanggamus itu gunung terbesar Lampung itu ya, kelihatan ya dikit ya, tutup awan sono ya, udah putih, sono juga udah mendung. Ya suasananya. Lanjut kita ke TPU Waspada yang pertama. Saya jalan tadi, di motornya saya simpen di gubuk pertama tadi buat saya nongkrong. Nih ada makam. Amin, amin. Sahabat, jadi ini kalau kita shoot dari belakang ya, kalau kita anggap aja kita tadi nge-shoot dari depan, sekarang di belakang dari kebun, arah pulang, berarti kan arah masuk. Nah sekarang kita nerusi jalannya aja, jalan. Ini sebenarnya banyak makam, cuman karena waktu itu mungkin orang itu pada pergi, ada saudara yang meninggal tinggalin sini. Setelah itu mereka mungkin ada kerjaan lain, punya rumah lain, punya rezeki yang lain, akhirnya mereka hijrah ke tempat yang lain. Jadi makamnya banyak yang ditinggalin, akhirnya rata ya. Setelah saya buka itu
hampir tidak kelihatan, dan sebagian ketemu kita bagusin lagi, sebagian tidak ketemu, jadi akhirnya rata seperti kosong. Padahal di sini yakin banyak makam, seperti kosong, terlihatnya kesannya kosong, sebenarnya sini penuh. Di samping kiri saya, jadi di sebelah sana, wah ada tupai. Mana pemirsa, lihat nggak ada tupai dari mana ya? Nggak ada. Lanjut, ini yang kiri belah sini kelihatan ada jejak makamnya, saya bentuk akhirnya penuh, kelihatan penuh. Yang sebelah kanan ini kesannya kosong, ada gundukan batu juga. Ini makam ini, tapi setiap tahun ini nggak ada yang ngasih doa, dalam artian kalau orang ziarah itu kan biasanya ada kembang atau apa gitu kan, bekasnya seperti yang tadi ya, waktu pertama saya masuk kan ada kembang apa itu ada orang ziarah, seperti yang tadi yang kita sebut di sana kan, yang ziarah itu pakai kembang. Nah kalau ini tiap bulan lebaran aja, waktu Idul Fitri itu nggak ada yang ngasih nabur kembang. Makanya saya selalu menyempatkan diri untuk kalau malam Jumat atau malam pas hari-hari tertentu gitu, pas saya mau gitu, saya tawasulan, saya kirim semua tanpa sebutin namanya, dia khusus wabil khusus yang saya urus aja. Tuh, ini batangnya batang bungur, ada di tengah makam ini. Dulu lebih rindang dari ini karena batangnya ada 2 batang beringinnya mati, bisa batang bungur. Kalau orang Sunda bungur ini, nggak tahu di tempat Anda ya. Jadi daunnya itu, bunganya itu warna apa ya, warna ungu. Ini kebetulan lagi nggak berbunga, baru kelihatan sendirian kayak mau berbunga tapi belum ngisi. Kita lihat mana ya. Nah ini kalau mekar ini saya zoom ya, kalau mekar ini bunganya tuh ungu. Nah ungu itu kalau bahasa Sundanya tuh bungur. Jadi dibilang batang bungur itu ya tadi karena bunganya ungu. Ungu itu kata Sunda bungur, ya kan, bungur ya. Jadi bilangnya batang bungur gitu. Kalau mungkin di tempat Anda karena ininya ungu, batang ungu mungkin, walau alam ya. Masing-masing punya nama. Jadi dulu ini dari batas ini, tiap perbatasan saya tanamin namanya apa, batang lada. Waktu itu 1 tahun yang lalu kena kemarau panjang, semua batang lada saya hampir separuhnya habis. Ini seperti sini batang lada sampai habis, bisa beberapa aja. Nah ini ya, ini namanya batang Kamboja ya. Khas di kuburan itu emang selalu ada batang Kamboja. Nah ini batang Kamboja. Ini bunga apa namanya nggak tahu nih. Coba kalau tempat sahabat di rumah, ini kembang apa? Daunnya kayak daun singkong, tapi bukan batang singkong. Ini di tengah makam. Sini juga ada batang jati ya, batang jati. Semenjak saya buka ini emang batang ini udah ada, batang jati. Saya nggak mau nebangnya ini, biarkan aja. Ada batang jati, ada batang kelapa, bisa biarkan aja, nggak saya tebang. Kelapanya berbuah apa tidak, ini nggak pernah saya ambil satupun, nggak berani saya. Nah ada buahnya. Nah ada buahnya tuh di atas tuh, berapa biji tuh, 1 2 3 4 5 6, adalah 10 buah. Cuman saya belum pernah ngambil kelapa di sini. Perasaan saya sih belum pernah yang ngambil kelapa ini. Pas sekarang biarin aja, antepin aja. Ada ranting jatuh kita bakar, ranting jatuh bakar. Kalau mau matilah, nggak apa-apa, biarin, nggak ganggu. Batang jatinya juga udah taruhnya di tengah ini, pas di kepala makam yang lain. Ya Allah mendungnya. Ini sore ini mendung ya, sekitar jam berapa ini? Jam 2. Jam 2.
Oke sahabat DL, nih saya istirahat dulu sini, capek keliling, saya istirahat dulu bentar. Oke, ini yang baru, itu yang lama, itu bandoso apa kalau orang Jawa bandoso, kalau orang Sunda pasaran ya, buat pemikul jenazah. Ini yang baru, sapunya taruh di dalam nggak apa-apa, anak-anak kemarin nggak apa-apa. Oke, itu motor saya istirahat dulu, saya ngerokok dulu ya. Oke sahabat, sebelum rokok, tapi enggak juga lah, kita habisin aja dulu rokoknya. Ini mau hujan sih soalnya, mau hujan. Lihom satu nutfi biha harol wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Kita cut dulu ya, itu ada yang mau pulang biasanya berhenti di sini, cut dulu. Itu nggak jalan, aku nggak bawa motor. Oh bawa mobil, iya. Oh ini kalau hujan harusnya di apa, jeruk lagi, biarin aja dulu. Saya mintanya ini pengennya dikasih jalan baru, tapi nanti dulu. Pengen kalau mau dandan itu ya. Ya. Paling berapa sak itu? Iya, kalau ada Rikim minta jalan lagi, saya pengen jalan lagi. Sampai ke? Ya sampai sini lah. Dileparin ya? Enggak sih, maksudnya biar yang gotong jenazah aja nggak kesandung aja kan. Ya. Jalan udah begini kan. Maksudnya yang bawa jenazah. Maksud saya kalau bisa orang ini kan bisa ambulan loh, bisa masuk ya maksudnya. Iya, dulu kan ambulan sering masuk juga ambulan kan. Jalan, masalah jalannya ini yang minta dibesarin dikit. Dulu sama yang punya kebun ini. Yang nggak ahli, bareng ngurusin aja bisa Pak. Iya. Sebelahnya kali mana? Sampai tidak mbak.
Paling berapa staf itu ya? Bapak Haji. Nanti lah kalau mau neker ngomong aja ya. Alhamdulillah, jadi udah pulang yang sudah. Kak Rudian namanya. Ya begitu pemirsa ya, sahabat maksudnya. Buat sahabat semua, untuk di makam Mas Pada ini yang saya urus ini, ya setiap kali orang ada yang ziarah, ada yang masukin ke kotak amal tersebut, ya sebenarnya sih mereka beramal niat untuk apa ya, untuk pembersihan kali ya, untuk pembersihan. Jadi terus terang si kotak amal tersebut saya yang ambil, istilah yang mau saya beliin apa itu kebebasan saya, hak saya gitu. Yang penting mereka, para masyarakat waspada ini ya, masyarakat di sini di tempat daerah yang saya urus, mereka taunya makam itu bersih, karena dulu tidak begini. Makam itu bersih, jadi mereka nggak segan gitu mau ngasih berapanya, nggak segan di situ ya, nggak segan dia ngasih 1.000 2.000, kita nggak ngitung itunya. Kita ucap alhamdulillah ya Allah, ada rezekinya, mereka udah mau menyisihkan sedikit rezekinya buat saya selaku pengurusnya. Jadi yang emang saya simpan kotak amal ini, jadi buat mereka yang beramal silahkan beramal, insya Allah Allah yang membalasnya. Untuk yang dimasukin masalah uang yang dimasukin ke kotak amal itu terus terang saya ambil, saya beliin makan, minum, rokok dan sebagainya, jajan anak, itu utusan saya ya kan. Masalah mereka beramal itu utusannya mereka sama Allah, dan intinya saya berdoa amal berapapun yang mereka masukkan di situ yang saya ambil tadi, semoga Allah yang memberi balasan yang setimpal untuk amal ibadahnya, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ataupun diganti dengan rezeki-rezeki yang lebih dari apa yang udah mereka masukkan di sini, yang mereka amalkan di sini buat saya. Dan saya selaku pengurus ya, yang penting mereka yang mereka tahu itu makam itu bersih, makam keluarga mereka itu bersih gitu. Dalam artian kalau bahasa koboynya kali ya, kalau bahasa ininya, bahasa kerennya, ucap terima kasih untuk yang membersihkan, mungkin begitu ya kira-kira ya, ucap terima kasih untuk yang membersihkan gitu. Jadi maaf jangan salah paham di sini. Dalam artian mereka memberikan amal itu insya Allah udah dibalas sama Allah, udah dicatat sama yang kuasa dengan amalnya. Dan saya juga mendoakan, dan saya juga yakin, selain mendoakan saya yakin segala macam amal perbuatan yang baik akan diberi ganjaran balasan yang setimpal dengan perbuatannya, entah itu amal baik entah ataupun amal yang tidak baik, itu ada masing-masing tahu ya. Nah untuk yang di sini yang saya sebutkan di sini masalah amal, itu amal ibadah mereka setelah masuk ke ziarah, masuk ke makam, ziarah makam, ternyata makamnya bersih, mungkin ada bahasa ucap terima kasih, dimasukkanlah ke kotak amal. Kotak amal itu saya ambil buat yang macam-macam yang saya sebutkan tadi. Setelahnya saya bekerja mengurus kuburan ini, dalam artian kan saya juga manusia hidup itu perlu makan, perlu minum dan sebagainya. Itulah dari situ juga saya ngambil. Jadi selain daripada itu saya juga usaha itu keliling jahit. Usaha keliling jahit itu ya lumayan main capek lah ya. Kita dapatnya sekian, nggak saya sebutin nominalnya. Jadi saya sisihkan untuk pembersihan makam tadi. Kalau hitungan duniawinya itu sebenarnya tidak, yang mereka masukkan, yang mereka berikan itu sebenarnya tidak setimpal dengan apa yang saya keluarkan di sini. Itu kalau hitungan dunia. Tapi saya nggak berpikiran ke situ. Dalam artian kalau hitungan dagang ya, saya mengeluarkan 1 juta tetapi dapatnya 700 gitu kan. Saya dagang mengeluarkan 1 juta dapat untungnya 700, itu sebenarnya tidak untung. Tapi itu bukan itu yang saya maksud. Dalam artian kalau ada yang bilang wah dapatnya gede segala macam, itu enggak ya, enggak. Karena untuk pengurusan makam aja kalau kita butuh dana ngurus segala sampai nyapu sebersih ini sih di tempat saya nggak ada, cuman ada di tempat saya aja nih, daerah saya itu nggak ada.
sembeli sapi. Jadi gitu pemirsa, mungkin bisa dipahamin ya sahabat ya. Jadi bukan saya jual beli ataupun dagang, karena makam ini bukan untuk bisnis, makam ini buat bukan untuk dagang. Dan ini lillahi ta'ala, insya Allah selalu saya bersihkan. Kalau masa mereka mau ngasih itu berapapun saya terima, dan tidak ngasih pun saya tidak memaksa untuk mengasih ke saya ataupun saya meminta, enggak ya. Kalaupun saya tiap tahun keliling itu udah ada hak saya di situ, dan saya juga tidak memaksa harus sekian, enggak. Lillahi ta'ala seikhlasnya. Buat apa besar tidak ikhlas, lebih baik kecil dari ikhlas, itu yang jadi amal kan itu. Dan untuk saya pribadi sih saya tidak memikirkan nominal ya. Yang saya pengen tuh makam selalu tetap bersih, dan saya minta kepada beliau dan kepada seluruh masyarakat sini, dan minta yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya itu cuma minta, ya Allah berikanlah umur yang panjang buat saya, ya Allah berilah kesehatan buat saya, ya Allah berilah rezeki buat saya, untuk saya agar selalu dapat bisa menjalankan amanah dari masyarakat untuk pengurusan dan pembersihan makam. Itu aja. Itu aja yang saya minta itu. Saya minta umur panjang, sehat selamat, panjang umur, gede rezeki, besar rezekinya, yang halal, yang barokah. Itu untuk pengurusan ini. Kalau untuk masyarakat mau ngasih terima, tidak ngasih tidak apa-apa. Tidak ada hukum hak mutlak harus ngasih ataupun enggak wajib. Yang utama yang selalu saya pinta, yang utama itu doanya buat saya. Amin Allahumma amin. Itu pemirsa. Insya Allah dapat dimengerti lah ya. Oke sahabat, kalau gitu kita lanjut aja pulang ya. Pulang karena di rumah juga lagi ada acara. Pulang. Ini kebetulan udah gerimis nih. Udah gerimis, kita pulang aja. Bismillah. Oke, kita parkir di tengah ya. Bentar. Kita parkir di sini aja. Oh, ada yang lupa. Tadi kan ada yang masukin amal. Saya lupa. Yuk kita buka dulu yuk. Kita buka. Tapi nggak saya liatin ya, maaf ya. Nggak saya liatin. Nggak enak sama si kakak tadi. Nggak saya liatin nominalnya, maaf. Nah, saya buka dulu kotak. Alhamdulillah, lumayan berkah buat saya nih, berkah buat beliau yang ngasih. Saya nggak sebutin nominalnya, untuk saya pribadi sih besar lah ya. Allahu Akbar. Semoga amal ibadah mereka yang masukkan kotak amal tadi menjadi ladang amal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu berdoa buat kebaikan semua. Itu yang utama. Oke sahabat, lanjut kita pulang. Ini saya mau pulang ke rumah saya, tapi tidak melewati jalan yang tadi berangkat ya. Sekarang saya sengaja mau keliling. Biasa. Mantap.
Sono tinggal iungkul. Kan iungkul nih karetnya. oh koran sapu. Koran sapu sekeliling beres. Setan teu lu. Mana? Tuh kudu lah itu. Iya, ya di koran khusus makamna hungkul. Ya iya. Khusus makamna hungkulnya kabeh. Ini bagai wa iungkul. Iya ya. Soalnya begitu nyemprot kan orang cium hujan pisan. Teu kaparasan sama sekali. Heeh, teh sedejebian aing goblok sih aing. Baik guys. Itu batang jengkol gesek sekalian. Nyawa? Batang jengkol gesek. Iya gesek kan. Teribuna kemana nya aing perlu kana kuburan. Kadieu atuh lah ada leutik ieu. Tiga poa cerita anggeus di luar tiga poa. Itu batang itu gesek, iya gesek. Lumayan lah. Ternyata menang 5.000 ge paribasana. Rajin pangatan cekeun hungkul pas nya. Iyalah. Tadi ningali kemarin rubuh ada bikin kasar. Angin teh jengkol teh jengkol rubuh ieu. Sate sareter teh bar teh beakna. Eta hungkul teh saleter henteu kurang teu leuwih. Naon teh? Eta leuwih bisa ngageuskeun teh kamu nya. Heeh. Tah leuwih sateng. Eta teh saleter leuwih sateng bisa ngageuskeun teh bisa kamu teh. Ada anjeuk aing. Ngeplok. Bisa jam buka. Paling ngondek sapu deui kedek. Kayak lebaran sapu deui. Lebaran. Pas puasa. Pas puasa tanggal salawe jadilah. Itu gesek biasa ieu tebang ieu. Da moal balik ieu mah mau aja duit. Kantil. Lumayan lah yang nama serius urang oge usaha untungnya ya udah lancar. Amin. Alhamdulillah urang dibere ku di maneh rezeki. Heeh. Mereka teh eta batak karek 20. Betul? Oh urang minta cengweng. Cengweng celengan mati. Orang bagi-bagi rezekinya jeung mati. Sok. Batana sabaraha 35 kan ketengong 2.000 mati kurang 2.000 deui kadang-kadang. Iya, maksudnya kumaha bata eta kumaha? Nah, istilahnya mangating kan menteri rezeki bata. Mangating kan yang penting mangating dengan lancarkeun suluh ceng aweng meuli bata tapi ka mangating jarana. Oh, gitu. Oke, sama Oh, jadi mereka mengating batana. Misalnya kayak itu kan, kapri sewu. Mangating mah nu penting balik bawa suluh pek. Di bawah aja kali pek tawe harga. Nu mangating mah minta rezeki teh dengan lakukan suluh minta nyambung nyawa teh. Alhamdulillah. Kemarin nyanyian eta salobang lumayan di kurang. Wah, atuh tah. Baelah Bagi pagi-pagi. we ceng lainnya. Di mana we teh jeung malah. Kemarin teh kan sumur di Borokon. Anu ngadenge. Mati tadinya kan orang jeung bapak sinyahnya. Dia tinggal malin cau jeung tenggelam kabeh. Kalabur sabare. Ngadongakeun Lebarannya. Boga anak, boga kolot. Kalaringan teh tadi bukan. Ieu mah teh simpatik dah kanu kitu mah. Lah. Oke sahabat ya, tadi udah ada perbincangan sedikit dengan saudara saya, Mang Ating ya. Mang Ating namanya. Dia yang nyemprot makam itu sebelum disapu kan dia yang nyemprot. Jadi tadi kedengar sedikit cerita ya, udah nyemprot langsung kehujanan katanya gitu. Oke, yuk pulang. Setelah kita lihat makam, kita pulang. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, jalannya mantap. Allahu Akbar. Saya pegang kamera lagi. Oke, keluar makam. Oke, lanjut pulang. Di makam. Balik ya, Mak. Mak, saya sengaja nggak mampir empat Mak. Nah, waktu udah sore sih. Di rumah lagi ribet hajatan.
jalan pulang. Tadi berangkat 5 menit ya, perjalanan 5 menit. Sekarang saya mau lewat desa apa? Kampung Keramat, lewat Keramat. Oke, nanti saya cerita sedikit Keramat ya. Sedikit mau hujan. Mau pisang Jawa ya. Oke sahabat, lanjut. Nah, kalau tadi kan lurus sono. Nah, ini jalan Keramat. Jadi saya mau pulang lewat Keramat. Ini sekolahan SMA ini. SMAN 1 Kecamatan Air Naningan. Lanjut. Nah, dari sini kita sedikit gas ya, jalan 50 lah ya. Yuk. Waduh, udah mendung. Hujan kali ini. Kalau hujan nanti saya stop. Hujan di sana, udah hujan. Ini saya jalan udah mulai gerimis, tapi belum begitu besar. Gerimisnya masih kecil. Wah, ini lewat kebun-kebun kita. Asruk. Ya, sahabat, turunan ini bingung saya. Bingung saya megang motornya nih, megang remnya nih, karena ini saya pakai megang HP juga sih ya, HP juga. Aduh, sebentar, turunnya sedikit tapi tajam. Saya coba pegang rem sini pelan-pelan. Wow, turunannya lumayan. Bingung saya megang kamera, biarin. Wow. Turunan. Wow. Waduh. Akhirnya nyampe juga ke dataran. Lagi bajak sawah. Lagi bajak. Oke, lanjut aja. Kita kebut dikit, mau hujan. Sahabat, sini udah nyampe Jalan Keramat. Nah, ini udah masuk desa Keramat dari awal.
Oke sahabat jalan semua, demikian perjalanan saya kali ini. Saya sudah sampai di Desa Keramat. Demikian, jadi saya tutup dulu sini karena cuaca udah gerimis ya. Udah gerimis, saya tutup dulu sini aja di tengah perjalanan. Sebenarnya perjalanan 5 menit lagi kemudian sampai rumah. Cuman karena sini udah hujan, jadi saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DL. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.